maka itu akan terkait dengan bagaimana suatu entitas atau entitas itu suatu perusahaan dia sebagai organisasi. Dan kita harus juga akan bicara tentang bagaimana organisasi itu tercipta atau melakukan transaksi terkait dengan ekuitasnya tadi, terkait dengan kepemilikan si pemiliknya tadi. Ya, nah bentuk kepemilikan si investor, kita katakan investor lah, bentuk kepemilikan investor kepada suatu entitas atau perusahaan yang dicatat oleh atau diakui oleh si perusahaan tersebut biasanya disebut dengan shares, atau saham, Nah, berarti kalau misalkan seseorang, saya memiliki suatu perusahaan, maka saya punya shares, punya saham pada perusahaan tersebut. Gitu ya, saya punya saham pada perusahaan tersebut. Gitu kurang lebih bahasa sederhana dari pembahasan ini, gitu ya. Oke. Oke, kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Corporate form of organization. Jadi kira-kira bentuknya apa sih gitu ya, bentuk dari suatu organisasi atau entitas itu, bentuk badan hukum atau orientasi dia didirikan tuh untuk apa? Ya, biasanya dari dari purpose-nya itu bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis gitu ya. Pertama bisa perusahaan yang profit oriented sama yang non profit oriented. Jadi entitas ini, organisasi ini bisa dibentuk dengan tujuan mencari keuntungan profit oriented atau tidak mencari keuntungan non profit oriented. Ya. Nah, kira-kira apa contohnya yang profit oriented? Ya, kalau di kita di Indonesia nih, apa contohnya? Organisasi yang sifatnya profit oriented. Apa contohnya? Gak ada yang bisa bantu? Halo? Persero gitu. Persero. Ya, gampangnya apa? Contoh realnya Persero itu apa? Yang di Indonesia ya Pak? Ya, Indonesia aja lah. Ya, Biar kita kebayang. mungkin ini kali ya Pak, Bank Mandiri. Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI. Kalau yang non-banking company, non-banking entity, misalnya apa? Indofood bisa nggak, Pak? Indofood, Unilever, Telkom Pak, bisa. Telkom. Ya, banyak sekali. Bisa disimpulkan tadi yang di awal dikatakan Persero. Nah, Persero ini kalau dalam undang-undang ya ada dikenal dengan undang-undang perseroan terbatas. Ya, undang-undang perseroan terbatas. Kalau nggak salah itu undang-undang nomor 14 atau berapa tahun 2007 itulah. Nah, undang-undang itu di Indonesia itu undang-undang itu mengatur tentang suatu organisasi yang orientasinya profit atau dikenal dengan perusahaan terbatas atau kalau kita biasa dengar PT. Ya, PT. PT apa? PT Bank Mandiri, PT Telkom, PT Unilever, PT Jam Sostek, atau yang swasta PT apa itu yang PT Transcorp gitu ya. Nah, itu yang profit oriented. Kalau yang non profit oriented kira-kira apa? Kalau koperasi, Pak? Koperasi itu sebenarnya dia nggak murni non profit oriented. Dia ada profit oriented juga. Karena dia harus memberikan return kepada anggotanya. Sekarang coba kita bayangin. Teman-teman nih pasti pernah jadi anggota koperasi di sekolah. Kira-kira kalau teman-teman jadi anggota koperasi di sekolah
dapat apa tuh dari koperasi setiap akhir tahun, setiap tahun bagi hasil, Pak. bagi hasil, istilahnya apa? SHU. SHU. Nah, SHU itulah yang menyebabkan dia harus profit oriented. Karena dia punya kewajiban untuk memberikan SHU kepada anggotanya. Tetapi dalam prakteknya, dalam kegiatannya, dia tidak melulu profit oriented. Karena dia ada unsur apa tuh kalau koperasi, semboyannya apa? Gotong kesejahteraan bersama. Istilahnya dengan gotong royong, Pak. Nah, itulah statement itulah atau tagline itulah sebenarnya yang membuat dia juga bisa dikatakan non profit oriented karena syarat dengan kegiatan tolong menolong antar anggotanya. Gitu ya. Dia tidak murni non profit juga tidak murni profit. Apalagi yang non profit apa aja? Yayasan gitu. Yayasan. Kanker Indonesia. Ya, apa contohnya? Contoh bentuk nyatanya apa? Yayasan Kanker. Itu Yayasan Kanker Indonesia. Yayasan Kanker. Terus apa lagi? Kalau PMI, Pak? PMI. Apa lagi? Kalau Panti asuhan. Apa lagi? kalau BEM bisa nggak, Pak? Apa? BEM. BEM tuh Badan Eksekutif Mahasiswa. Gitu. Ya, itu kemarin sempat Iya, Pak. BEM-nya tuh BEM Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau ini menurut saya, pendapat saya, kalau BEM itu gini, BEM itu ranahnya lebih kepada organisasi yang menaungi kegiatan mahasiswa sebenarnya, gitu kan ya. Nah, bahwa di dalamnya itu gini, yang dimaksud dengan kegiatan non profit oriented itu biasanya gini, dia punya kegiatan itu cakupannya bisa menyentuh semua orang, semua pihak gitu ya. Tapi dalam kegiatan ini sebenarnya ada yang bisa diukur dengan material. Ya, kegiatan ini bisa diukur dengan kegiatan material maksudnya uang itu materi, tapi juga bisa diukur dengan non materi. Gitu ya. Itu nature kegiatannya gitu ya. Nah, tetapi orientasi dia melaksanakan kegiatan itu sekalipun ada material yang bisa diukur, dia tidak akan mencari keuntungan atas itu. Itu bahasa sederhananya perusahaan non profit oriented. Gitu ya. Bahwa di dalamnya pasti ada kegiatan uang yang mengalir, ada material yang bergerak yang mengalir pasti. Tapi orientasinya dia tidak murni untuk mencari keuntungan. Gitu ya. Itu sederhana, definisi sederhananya dari non profit oriented. Tadi yang disebutin tadi PMI oke. Yayasan Kanker oke. Terus seperti dompet duafa oke. Gitu ya. Itu oke. Nah, kira-kira kalau yang kayak gitu di dalamnya tuh dalam kegiatannya dia tuh melibatkan sifatnya material, nggak ada duit nggak di situ? Ada uang nggak di situ? Yang bergerak? Pasti ada. Ada. Uang yang dia peroleh dari pihak ketiga, dari pihak lain, maupun uang yang dia usahakan sendiri. Ada. Gitu ya. Tapi tujuan dia melaksanakan kegiatan itu bukan untuk mencari keuntungan. Ya, bukan untuk mencari keuntungan. Itu ya. Tapi tadi contoh realnya adalah kayak tadi disebutkan. Yayasan Kanker, PMI, dompet duafa, dan sebagainya. Teman-teman bisa nanti mencari contoh-contohnya. Terus kalau dari sisi ownership-nya bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis. Public health atau private health. Yang dimaksud dengan public health maksudnya perusahaan terbuka, atau private health itu perusahaan tertutup, bedanya perusahaan yang dikatakan perusahaan terbuka gini. Suatu perusahaan dikatakan sudah menjadi perusahaan terbuka jika dia sudah membuka ruang kepada publik untuk memiliki kepemilikan atas entitasnya. Itulah perusahaan terbuka. Contohnya adalah kalau teman-teman pernah baca di koran atau di mana gitu ya, ada tulisan PT XXX, belakangnya embel-embelnya TBK, terbuka. Itulah disebut dengan public health atau public entitas, perusahaan terbuka. Nah, kalau dia sudah punya embel-embel TBK itu artinya dia sudah
kepemilikan perusahaan tersebut sudah dimiliki oleh publik. Tidak hanya 1, 2, atau 3 orang saja. Atau 1, 2, 3 organisasi saja, tapi sudah dimiliki oleh publik. Nah, bagaimana mekanisme dia untuk menjadi perusahaan terbuka? Maka dia harus listing di Bursa Efek. Ya, dia harus listing di Bursa Efek. Contohnya yang perusahaan TBK apa? Pernah dengar nggak? Pernah baca nggak? Bank Mandiri, Pak. Bank Mandiri sudah TBK. Oke, ada lagi? Buat Pak. Gojek, Pak. Kalau Astra itu TBK. Astra sudah TBK. Jarum, Pak, Jarum. Jarum sudah Indonesia, Pak. Gudang Garam sudah terbuka. Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sudah terbuka. Bank BSI sudah terbuka. BRI sudah terbuka. Ya, pokoknya ciri-cirinya di belakangnya ada embel-embel TBK. Terbuka gitu ya. Berikutnya private health atau perusahaan tertutup. Artinya perusahaan ini sudah berbentuk PT, sudah berbentuk PT, tapi dia belum dimiliki oleh publik. Ya, tadi PT itu kan kepanjangannya perseroan terbatas gitu ya, perseroan terbatas. Kalau dia masih private, berarti dia belum dimiliki oleh publik. Berarti dia belum listing di Bursa Efek, gitu ya. Oke, itu informasi awal sederhana, tapi itu prinsip buat kita mengetahui nature dari perusahaan, gitu ya. Oke, sekarang ini ada advantage dan disadvantage dari kepemilikan dan partnership. Jadi tadi bentuk perusahaan itu bisa dalam bentuk kepemilikan maupun partnership. Nah, di sini ada advantage and disadvantage. Katanya yang advantage-nya ada separate legal existence, limited liability of shareholder, transferability of ownership rights, ability to acquire capital, continuous life, corporate management, government regulation, additional tax, gitu ya. Nah, kira-kira yang dikatakan dengan separate legal existence tuh kurang lebih seperti ini. Nah, jadi intinya gini loh, intinya separate legal existence. Jadi kalau suatu organisasi sudah berbentuk perseroan terbatas, kalau di Indonesia, kita bicara Indonesia ya, di Indonesia bentuknya perusahaan yang legal secara undang-undang, biasanya bentuknya ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Pertama bentuk perseroan terbatas, kedua CV itu saya agak lupa kepanjangannya, kemudian ada persekutuan ya. Yang paling tinggi adalah perusahaan perseroan terbatas, berikutnya CV, berikutnya adalah persekutuan. Nah, dengan dia sudah memiliki bentuk hukum, berbadan hukum tadi, entah PT, entah CV, entah persekutuan, maka memiliki efek secara legal. Nah, katanya di sini separate legal existence, maka dia akan bisa memisahkan ya eksistensi secara legal dari perusahaan ya, dari perusahaannya dengan si pemiliknya, dan itu harus dipisahkan. Contoh misalkan, kalau saya berandai-andai saya pemilik dari Astra misalkan, saya pemilik Astra, saya yang punya uang, saya yang punya Astra, maka dengan dikatakan organisasi Astra, perusahaan Astra, maka di Astra tersebut harus bisa memisahkan mana hartanya Astra, mana hartanya si Tony gitu ya. Nggak boleh tuh campur aduk. Bahwa si Tony punya kepemilikan pada Astra, it's okay, memang iya harus. Tetapi harus bisa dipisahkan, harus bisa diidentify seberapa besar si Tony punya kepemilikan di Astra. Itu kurang lebih logika berpikirnya gitu ya. Berikutnya limited liability of shareholders. Ya, jadi ada kewajiban yang terbatas pada si Tony tadi. Ya, jadi si Tony itu terhadap Astra punya kewajiban yang terbatas. Biasanya batasnya pada apa, Bang? Batasnya pada sebatas besarnya kepemilikan pada perusahaan tersebut. Itulah batas kewajiban dia. Gitu ya. Berikutnya transferable ownership right. Ya. Bisa ada transfer kepemilikan, ya, hak kepemilikan. Ada transfer hak kepemilikan. Ya, mana nih? Ya, shareholders may sell their
shares ya. Jadi bisa ada transfer hak kepemilikan. Bisa jadi kan si Astra ini yang punya bukan cuma si Tony nih. Bisa jadi punyanya si Deris juga di dalamnya, si Fani juga punya saham juga, si Muhammad Al-Farisi punya juga, Kaila punya juga. Nah, bisa jadi antar pemegang tadi, antara si Tony dengan Muhammad Al-Farisi tadi, saya transfer ke Al-Farisi. Al-Farisi ini saya udah nggak mau megang saham Astra lagi nih. Saya udah nggak mau, udah mau keluar dari Astra nih. Saya jual ke kamu nih. Begitu pula Deris bilang, oh saya juga sama nih, saya jual nih ke si Kaila nih saham saya. Artinya ada transferable ownership rights, gitu ya. Bisa dijual kepemilikan sahamnya kepada si pemegang saham yang lain atau bisa juga kepada dari pihak luar, pihak ketiga. Oke. Berikutnya ability to acquire capital. Corporation can obtain capital through the issuance of shares ya. Jadi perusahaan bisa memiliki kapital dengan cara dia isu itu menerbitkan saham ya. Jadi ability, ada kemampuan dia untuk acquire capital ya. Dengan cara apa? Dengan menerbitkan sahamnya kepada siapa ya? Kepada publik kalau dia perusahaan terbuka. Kalau dia masih private ya kepada orang-orang yang dia tuju, investor-investor yang tuju dia tawarkan. Misalkan saya tawaran perusahaan Astra, tawaran ke Anissa nih saya mau nerbitin saham, mau butuh modal tambahan, Anissa mau beli saham Astra nggak? Anissa mau, Fani mau, gitu ya, kayak gitu. Berikutnya continuous life. Ya, continuous life di sini maksudnya adalah suatu perusahaan itu ya, suatu organisasi, suatu perusahaan, dia harus punya orientasi atau konsep paradigma bahwa dia akan terus berjalan sampai kapan? Sampai nggak tahu. Ya, sampai nggak tahu kapan tutupnya. Jadi perspektif berpikirnya harus ke sana. Suatu organisasi didirikan bahwa perusahaannya didirikan sampai kapan? Nggak tahu kapan selesainya. Sehingga apapun yang terjadi pada unsur dalam organisasi, misalnya pemiliknya ada yang meninggal gitu ya, misalkan ada aset yang ditarik dan seterusnya, maka asumsinya perusahaan ini tidak boleh terpengaruh, harus tetap berjalan gitu ya. Employee-nya misalkan yang pensiun banyak atau resign itu nggak boleh terganggu ya, harus dibawa dengan paradigma berpikir perusahaan ini harus going concern, artinya harus terus berlanjut apapun yang terjadi, bahwa nanti dalam prakteknya perusahaan tersebut bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur di dalam organisasi, pasti bisa tutup nggak? Bisa. Tetapi logika bisnis yang dibangun, logika mendirikan usaha yang dibangun bahwa dia harus going concern. Karena aspek going concern ini juga menjadi aspek yang dipertimbangkan, menjadi konsideran bagi siapa? Biasanya bagi auditor dalam melihat performance suatu perusahaan. Ya, bagi regulator melihat performance dari suatu perusahaan, dari investor melihat performance dari perusahaan. Maka aspek going concern ini pasti akan sangat dilihat. Dari mana ukurannya? Dari parameter keuangan yang bisa kelihatan. Ya. Berikutnya adalah corporate management. Ya, corporate management. Nah, corporate management ini maksudnya adalah ya suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki apa? Memiliki manajemen yang jelas, manajemen yang definitif gitu ya. Ya, sebagai contoh bahasa sederhananya, ya dia harus punya dewan manajemennya, dewan direksinya harus punya, dewan komisarisnya harus punya, sampai kepada layer yang di bawahnya harus punya. Gitu ya, itulah corporate management gitu. Dan dia harus bisa memisahkan fungsinya. Bahwa misalkan nanti si Tony tadi, si Anissa tadi sebagai pemilik Astra, dia juga ditunjuk sebagai manajemen di sana, harus bisa diidentifikasi. Gitu ya, biasanya ada batasan-batasan tertentu yang menyebabkan boleh atau tidak. Gitu ya, boleh atau tidak. Oke. Berikutnya adalah government regulation. Ya, corporation is subject to numerous government. Betul sekali. Ya, jadi suatu organisasi, suatu perusahaan pasti dia harus relay atau comply kepada regulasi yang berlaku pada di mana tempat dia berada. Ya, harus comply pada hukum positif di mana dia berdiri. Gitu ya. Apa bentuknya? Sebagai bentuknya tadi saya sudah sebutkan bahwa
sebagai organisasi perseroan terbatas, maka dia harus patuh pendiriannya pada Undang-Undang PT yang nomor 14 tahun 2007 itu kalau nggak salah. Gitu ya. Berikutnya adalah additional taxes. Ya, additional taxes. Nah, sebagai akibat dari berdirinya suatu perusahaan, maka regulator dalam hal ini government tentunya pasti akan mengenakan unsur taxes, unsur pajak terhadap hasil dari pengelolaan suatu perusahaan. Itu dari sisi perusahaannya, ya, atau dikenal dengan pajak penghasilan. Tapi terus kalau kita dari sisi pemiliknya, kalau kita melihat dari sisi pemiliknya, maka juga sama. Ada akibat juga tuh dari itu. Kalau pemiliknya mendapatkan hasil keuntungan dari perusahaannya dalam bentuk dividen, maka itu menjadi objek pajak. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kira-kira ngerti nggak yang dijelasin sampai sejauh ini? Paham nggak? Paham, Pak. Pak, saya boleh izin bertanya nggak, Pak? Ya, silakan. Siapa? Salwan. Saya Ririn, Pak. Ririn, oke. Ya, mau izin nanya soal yang tadi lembaga non-profit, Pak. Saya juga tertarik ya sama LSM gitu, kayak yayasan dan sebagainya gitu. Nah, tapi saya penasaran kalau yayasan yang tadinya nggak ada usaha, terus tiba-tiba mau buka usaha, itu kira-kira boleh nggak sih, Pak? Karena ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh gitu. Karena harus terafiliasi, nggak harus nama dari lembaga sebelumnya gitu. Terus kalau misalkan boleh, apa itu kan tadinya yayasan nggak kena pajak ya? Apa itu nanti pas udah buka usaha kena pajak gitu, Pak? Oke. Ya, bagus pertanyaannya. Sepengetahuan saya, kalau yayasan sendiri memang dia bisa dipastikan dia tidak akan profit oriented gitu ya. Tapi ada kalanya dia butuh untuk menghidupi kegiatannya, atau dia punya peluang gitu kan, Nah, biasanya yang saya ketahui untuk hal seperti ini biasanya yayasan bisa membuka unit bisnis. Jadi seperti membuka anak perusahaan, tapi dia sebagai holdingnya, sebagai pemiliknya. Gitu. Dia bisa membuka unit bisnis. Nah, tentunya tadi kepengurusannya harus terpisah antara yayasan dengan unit bisnisnya tadi. Nggak boleh tidak bisa dipisahkan, harus bisa dipisahkan. Baik itu secara asetnya, secara value-nya, secara kapitalnya, juga termasuk organisasinya harus terpisah. Gitu ya. Nah, maka logikanya kalau misalkan si unit bisnisnya itu mendapatkan keuntungan atau hasil, maka menjadi objek pajak bagi si unit bisnisnya. Itu kurang lebih yang saya pahami, yang saya ketahui. Ya, baik, terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kita lanjutin ya. Oke, nah ini kurang lebih adalah struktur organisasi. Ini struktur organisasi dari suatu entitas atau suatu perusahaan. Ya, kita lihat yang paling atas ada shareholders. Shareholders itu adalah pemiliknya, pemegang saham. Tadi si Tony, si Anissa, si Muhammad Al-Farisi dan seterusnya yang punya Astra. Itulah shareholders gitu ya. Pemilik saham, pemegang saham. Kemudian di bawahnya shareholders ada chairman on board of director. Ya, ada chairman-nya. Chairman-nya siapa? Bahasa sederhananya kalau di bahasa kita dewan direksi lah. Dewan direksi. Mulai dari direktur utama dan direktur turunannya. Direktur turunan bisa direktur keuangan, direktur bisnis, direktur pemasaran, direktur SDM, direktur kepatuhan dan seterusnya, bisa macam-macam. Tapi dalam chart ini ada yang kurang nih menurut saya. Biasanya shareholders itu punya petugas khusus yang memang ditugaskan untuk mengawasi organisasi, mengawasi chairman dan BOD ini, board of directors ini dalam menjalani organisasinya. Disebut dengan BOC, Board of Commissioner, atau dikenal dengan Dewan Komisaris. Jadi di bawah shareholders itu ada BOC, ya, Board of Commissioner, baru kemudian di bawahnya BOD, ya, BOD, Board of Director. Nah, unsur komisaris ini biasanya adalah satu yang paling utama pasti perwakilan dari shareholders.
Ya, perwakilan dari shareholders. Ada lagi yang namanya dikenal dengan komisaris independen. Komisaris independen ini biasanya diambil dari orang luar yang tidak terkait, tidak punya hubungan, tidak punya afiliasi dengan perusahaan maupun shareholders, pemilik saham. Biasanya ini diambil untuk membuktikan kepada publik bahwa kami benar-benar transparan secara korporasi, kami govern, ya, good corporate governance. Itu salah satu perwujudan penerapan good corporate governance atau GCG suatu perusahaan. Salah satunya adalah memiliki komisaris independen. Diharapkan dia bisa lebih objektif melakukan pengawasan pada perusahaan karena dia tidak punya interest apa-apa terhadap organisasi. Ya, karena dia biasanya ditunjuk secara khusus oleh organisasi dengan tujuan tadi melihat perusahaan lebih objektif. Bahwa si BOC ini dapat gaji, yes, itu pastilah, karena namanya kerja pasti digaji. Tapi dia tidak terafiliasi secara langsung oleh organisasi maupun shareholders. Biasanya itu perwujudan dari penerapan GCG gitu ya. Gitu, good corporate governance. Berikutnya adalah Presiden and Chief Executive Officer. Nah, di bawah Chairman atau BOD bisa juga diterapkan ini seperti Presiden and Chief Executive Governance atau kalau bahasa Indonesia, bahasa gampangnya di lapangan General Manager, GM atau General Manager. Ya, jadi GM itu biasanya dia manajer tapi yang menjadi leadernya. Kalau kita mengenal negara persemakmuran, ada yang dikenal dengan Perdana Menteri. Dia sebenarnya menteri, tapi menteri yang nomor 1. Ya, sebagai leader dari menteri-menteri, maka dikenal dengan Perdana Menteri. Gitu ya. Nah, ini ada General Manager. Dia manajer, tapi manajer secara umum. Dia mensupervisi seluruh manajer yang ada. Gitu ya. Nah, berikutnya di bawahnya ada General Counsel or Secretary, ada Vice President Marketing, dan seterusnya. Biasanya yang hijau ini sudah subjek dari unit kerja atau bisnis proses yang dilakukan. Contoh di sini kita lihat, di sini ada corporate secretary, di sini ada marketing, di sini ada finance and accounting, di sini ada operation, di sini ada human resources, gitu ya. Nah, ini sudah lebih kepada sub pekerjaan, ya, sub pekerjaan yang sifatnya bisnis unit maupun yang non bisnis unit. Apa tuh yang bisnis unit? Biasanya bisnis unit itu di marketing inilah jualannya perusahaan. Kalau yang non bisnis unit atau yang non bisnis unit biasanya apa? Ya biasanya seperti ini: human resource, operation, accounting and finance, corporate secretary, itu non bisnis unit. Gitu ya. Oke. Nanti teman-teman kalau ini jurusan apa sih? Prodinya apa sih? Pendidikan ekonomi. Oke, tapi nanti dapat pelajaran sumber daya manusia nggak di kurikulumnya? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau pendidikan ekonomi kayaknya nggak ada ya. Kalau di accounting atau di manajemen pasti ada. Akan dipelajari lebih dalam tentang corporate organization ini di sana. Oke, berikutnya adalah forming a corporation. Ini enggak. Kita ambil yang kuning-kuning aja lah ya. Shareholder rights. Nah, ini salah satu yang penting. Dikatakan shareholder rights atau hak rights ini maksudnya hak gitu ya. Hak suara dari siapa? Dari shareholder, dari pemegang saham. Jadi setiap pemegang saham itu punya hak suara. Ya, punya hak suara. Hak suara untuk apa? Hak suara untuk menentukan arah kebijakan dari siapa? Dari perusahaan. Yang paling mudah sebenarnya kalau pada perusahaan yang belum terbuka atau yang private company tadi, private entity tadi. Karena private entity itu biasanya pemiliknya itu tidak retail, tidak publik, tidak halayak banyak, biasanya orang per orang atau perusahaan-perusahaan, maka rights atau hak suara dari pemilik saham ini biasanya lebih kentara, lebih kelihatan. Contoh misalnya kayak tadi, saya Anastasia punya saham di Astra tadi. Karena yang punya cuma kita bertiga, maka suara kita itu bisa menentukan arah dari perusahaan. Ya,
bisa menentukan arah dari perusahaan. Kita maunya gimana bertiga, menjadikan perusahaan kita seperti apa, itu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan itu. Jadi masing-masing suara punya hak vote, ya punya hak vote untuk menentukan arah perusahaan. Tidak hanya arah, termasuk pada apa? Penentuan laba, penentuan strategi, penentuan berapa yang harus kita dibagi ke kita, gitu ya. Semua bisa ditentukan. Nah, bedanya kalau dengan perusahaan yang publik tadi kan tadi ada publik, ada private. Ya. Kalau perusahaan yang publik, hak suara ini biasanya relatif tidak terlalu kentara. Karena apa? Biasanya kalau publik kan pemiliknya banyak. Ya, pemiliknya kan banyak sekali. Bahwa nanti dalam rapat umum pemegang saham, nah nanti di perusahaan dikenal rapat umum pemegang saham. Kapan rapat umum pemegang saham itu dilakukan? Biasanya pertama adalah pada saat pembentukan organisasi, pada saat pendirian organisasi. Yang kedua adalah pada saat terjadinya extraordinary moment atau kejadian luar biasa. Apa misalnya? Pergantian manajemen, pergantian direksi, pergantian komisaris, atau ada hal-hal yang khusus yang mengganggu kondisi perusahaan sehingga mengharuskan dia melakukan rapat umum pemegang saham. Seluruh pemilik saham berkumpul, dia berdiskusi, menyelesaikan suatu masalah perusahaannya, sampai terjadinya putusan dan kebijakan yang harus diambil, strategi yang diambil. Kapan lagi dilakukan RUPS itu? Biasanya setelah akhir tahun, setelah perusahaan melewati 1 tahun buku, dapat posisi keuangannya, ya posisi laba ruginya, neracanya, sampai seluruh performance terbentuk, maka disitulah dia akan melakukan rapat umum pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja 1 tahun ke belakang dan menentukan strategi ke depan. Ya. Nah, sehingga dalam rapat umum pemegang saham tadi biasanya para shareholder punya rights, punya hak vote, hak untuk menentukan arah. Nah, untuk perusahaan terbuka biasanya tadi karena ini shareholdernya bisa banyak, bisa retail, maka hak suara ini biasanya sudah di guidance oleh perusahaan bahwa arah perusahaan akan seperti ini, gitu ya, sehingga para pemilik saham yang retail tadi, yang publik tadi, ya dia relatif oke. Kalau misalkan dia setuju dengan strategi yang diambil, tetapkan, rencanakan, ya tinggal teruskan saja sahamnya, dia nggak jual. Tapi kalau dia merasa kayaknya nggak setuju nih, nggak sesuai dengan saya mau beli itu, ya dijual aja. Jadi lebih mudah melihat kentara atau tidaknya hak suara atau rights dari shareholder ini tadi sebenarnya lebih terlihat pada perusahaan yang private, gitu ya, pada perusahaan yang private. Oke, tetapi jangan salah, pada perusahaan yang terbuka regulasinya sangat rigid, lebih rigid dibanding yang private. Kenapa? Karena begitu perusahaan itu menentukan sebagai perusahaan terbuka, maka dia sudah punya akses menghimpun dana modalnya dari masyarakat. Maka regulator berperan di situ, harus mengatur. Siapa yang mengatur? Bursa Efek Indonesia. Siapa regulator tertingginya? Otoritas Jasa Keuangan. Maka regulasinya akan lebih rigid. Ya. Oke. Ini contoh bentuk saham. Contoh bentuk saham ya. Contoh bentuk lembar saham. Share certificate. Contohnya gitu ya. Karena ini buku asing, maka contohnya kayak gitu. Oke. Sekarang share issue consideration. Apa sih yang dipertimbangin waktu perusahaan itu mau menerbitkan saham gitu ya? Ya. Jadi kurang lebih ada 4 pertimbangan. How many shares should it authorize for sales? Ya, berapa banyak tuh yang mau dijual? Terus how should it issue the share? Apa harus diterbitkan juga? Terus what price should it issue the share? Berapa harganya tuh? Waktu saham itu mau terbitin berapa harganya? Terus what value should the corporation assign to the shares? Pakai harga berapa? Pakai harga yang mana? Gitu. Jadi setiap saham yang terbitkan biasanya dia punya value, ya, punya harga atau price gitu ya. Oke, berikutnya issuance of shares. Companies can issue ordinary shares directly to investor or directly. Oke, factor in setting the price. Nah, ini yang dimaksud dengan issuance of shares ini yang di poin pertama tadi, perusahaan bisa menerbitkan sahamnya dengan cara apa? Bisa directly kepada si investor, ya. Hal kayak gini biasanya berlaku pada perusahaan yang private tadi, gitu ya. Perusahaan yang private tadi. Astra bilang kepada Tony, kepada Shalwa, kepada Winda, mau beli saham saya nggak nih? Langsung direct to investor, langsung direct ke Winda.
ke Tony, ke Salwa. Gitu ya. Atau indirect. Apa indirect? Biasanya indirect dia bentuknya adalah kalau dia ingin terbit atau isu pada pada bursa. Dia ingin terbitkan sahamnya pada bursa efek. Kalau di kita namanya bursa efek Indonesia. Maka si perusahaan yang mau isu saham tadi dia nggak bisa langsung ke investornya. Kenapa? Karena investornya tuh retail banyak, nggak tahu siapa yang mau beli. Banyak sekali karena dia akan menciptakan atau mencetak share-nya sahamnya dalam pecahan yang kecil-kecil sehingga bisa diakses oleh retail. Gitu ya. Maka untuk yang indirect ini biasanya mekanismenya melalui bursa efek. Gitu ya. Melalui bursa efek. Siapa nanti yang akan diberikan pertolongan dalam menentukan itu, dalam melakukan itu ya banyak pihak. Ya banyak pihak. Bukan bisa. Yang sudah pasti harus ada manajer investasi. Yang kedua ada ini saya kasih informasi berdasarkan praktek di lapangan saya gitu ya. Ada manajer investasi yang terlibat, ada wali amanat. Wali amanat itu suatu organisasi yang mewakili nanti pemegang saham investor. Ada wali amanat. Ada lagi namanya underwriter. Underwriter tuh si pihak yang membantu untuk mengurus lembar sahamnya. Berikutnya ada bank kastedian. Ada bank kastedian. Berikutnya ada beberapa lagi pihak. Ya, termasuk juga perusahaan penilai atau rating company gitu ya. Nah, terus apa lagi yang diperhatikan? Factors in setting the price for a new issue shares. Kira-kira nih faktor apa yang dipertimbangkan yang menjadi konsideran dia waktu menerbitin? Ya, pertama ada 5 nih kira-kira. Companies anticipated future earnings, expected dividends rate per shares, current financial position, current state of the economy, current state of the securities market. Ya, jadi ini faktor ini semua itu yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan kalau dia mau terbitin saham. Ya, kalau dia mau terbitin saham. Yang pertama ya dia melihat internal perusahaan dia kira-kira bagaimana kemampuan dia menciptakan laba. Bagaimana perusahaan kemampuan dia menciptakan keuntungan untuk periode ke depan. Ya, tentunya dia harus punya analisis yang kuat bagaimana marketnya dia, market perusahaan dia. Bagaimana produknya dia bisa menguasai pasar. Bagaimana produknya bisa laku di pasar. Ya. Ujung-ujungnya apa? Bagaimana laporan keuangannya menjadi bagus. Terus bagaimana kemampuannya untuk memberikan dividen kepada si investor, pada shareholder-nya. Nah, tentunya semuanya akan dipengaruhi oleh apa? Kondisi ekonomi secara fundamental maupun secara teknikal. Ya, di lapangan kondisi ekonominya kayak apa? Terus pasar sekuritas, pasar surat berharga kayak apa kondisinya? Karena yang namanya shares ini tadi kalau sudah di publik yang terbuka tadi biasanya ada 2 pendekatan. Kondisi shares pada saat primary itulah pada saat perusahaan menerbitkan awal sahamnya disebut dengan pasar primer atau primary market. Ya, di situ ada price, ada harga yang terbentuk. Ya, ada harga yang terbentuk. Nah, setelah investor pada beli pada primary market, maka kan berjalan tuh waktunya. Terus hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Hari kedua dan seterusnya, maka disebut dengan secondary market. Ya, secondary market. Pada secondary market itu atau pasar sekunder itu, investor bisa jual, bisa beli, bisa jual, bisa beli. Nah, itulah yang mempengaruhi fluktuasinya harga saham suatu perusahaan. Gitu ya. Oke, itu kurang lebih informasinya. Ada yang mau tanya sampai sini? Hening ini mengerti atau bingung atau gimana? Ngerti ya? Halo? Mengerti, Pak. Ya, oke. Cukup satu lah ya yang merespon. Mudah-mudahan yang lain sama responnya ya. Oke. Kita lanjutin. Ada market price of shares. Market price. Ya, market price of shares. Shares of publicly held company are traded on organized exchange. Interaction between buyers and sellers determines the prices per share.
price tend to follow the trend of company. Intinya gini, market price shares adalah harga pasar. Ya, harga pasar dari suatu sahamnya. Ya, itulah harga yang ditawarkan kepada publik dan harga yang nanti direspon oleh si pembeli, oleh si investor. Gitu ya. Nah, harga ini nanti yang menjadi acuan bahwa sebagai harga pijakan awal. Contoh misalkan market share-nya, market price-nya ditawarkan satu lembar 10.000 misalnya. Itulah harga pasar pada saat dia terbitkan. Dan berapa direspon oleh si buyer, si investor, bisa jadi buyernya menawar tuh. Nggak 10.000, gitu. Misalkan 9.900. Nah, kalau disepakati ya menjadi 9.900 tuh harga itunya, harga dealnya, gitu ya. Itu kurang lebih. Nah, market price ini bisa fluktuatif. Ya, market days ini bisa fluktuatif day by day, gitu ya, hari per hari. Nah, tadi ingat tadi yang saya sudah sampaikan di pasar sekunder tadi. Di pasar sekunder tadi, maka orang akan jual beli. Maka tadi terjadilah supply and demand. Ya, supply and demand. Antara apa? Antara si penjual dan si pembeli. Nah, nanti kan kalau supply and demand terbentuk, akan terbentuk harga keseimbangan. Ada kata equilibrium. Nah, equilibriumnya pasti akan fluktuasi, tergantung kondisi day by day-nya. Kondisi tadi bisa kondisi ekonomi yang mempengaruhi, kondisi pasar sekuritas yang mempengaruhi, atau kondisi perusahaan itu sendiri yang mempengaruhi. Gitu ya. Par and no par values. Years ago, par value determine legal capital per shares that the company must retain in the business of the protection. Today, many government do not do par. Biasanya gini, yang dikatakan dengan par value itulah, par value itu disebut dengan harga nominalnya. Jadi waktu nerbitin, gini, waktu perusahaan menerbitkan saham, bisa terjadi dua jenis harga. Pertama adalah market price, ya, harga yang ditawarkan, atau nominal price. Gini caranya. Satu lembar saham, perusahaan udah bilang bahwa satu lembar saham itu nilainya adalah 10.000. Oke, itulah nominal price. Atau dikenal dengan par value. Itu harga parnya, berarti harga nominalnya. Contoh kayak duit, kayak uang. Uang satu lembaran ada yang nilainya 50.000, itulah harga nominalnya. Nominal value-nya. Atau par value-nya. Tapi ini bukan uang, saham. Begitu saham ini mau dilepas, mau dijual, bisa jadi market price-nya tidak di par. Ya, harga parnya 10.000, tapi begitu dilepas ke pasar, market price-nya tidak 10.000, bisa jadi 11.000, atau bisa jadi malah 8.000. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, jadi pada saat menerbitkan saham bisa terjadi dua kemungkinan harga. Bisa jadi par value, harga nominal sama dengan market price, bisa jadi berbeda, gitu ya. Gitu. Oke. Oke, nah ini contoh latihan pertanyaannya. Anda bisa ini baca ya. Oke. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi berikut, ada yang slide berikutnya ada yang mau tanya dulu. Kita sampai jam berapa nih ya? Kayaknya kebanyakan diskusi di sini ya. Tapi ini sebenarnya informasi yang penting sih buat apalagi kalau teman-teman ekonomi sebenarnya isu bagaimana mencatat jurnal macam-macamnya itu bisa dibilang secondary-nya. Yang primary-nya justru mana pengetahuan tentang tadi apa itu kapital, apa itu corporate, itu lebih ini sebenarnya. Kalau itu hitungan jurnal debit kredit itu sebenarnya domain anak-anak akuntansi. Baik pendidikan maupun akuntansi yang biasa. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Kita lanjut ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita bicara corporate capital. Nah, coba teman-teman bayangin waktu menyajikan laporan keuangan. Ya, di sisi ekuitas. Di sisi ekuitas. Coba teman-teman bayangin. Bisa dibayangin apa saya mesti cari ini? Contohnya.
Sebentar. Neraca Alfamart lah ya. Oke, kelihatan nggak ini? Belum, Pak. Belum kelihatan? Oh, karena belum di-share. Belum di-share. Nah, ini kita bicara ekuitas gitu ya. Nah, ini contoh contoh laporannya gitu ya. Contoh laporannya. Kita lihat nih. Ekuitas. Ekuitas ya. Komponennya apa sih ekuitas? Ada modal saham. Ya, ada modal saham. Itu tadi yang disetor oleh si Tony, si Najwa, si siapa lagi, si Anissa tadi. Gitu ya. Terus ada tambahan modal disetor, bisa jadi si Tony, Anissa dan siapa tadi, nah dia tambah lagi setor modalnya. Ya, tambah lagi setoran modalnya. Oke. Selisih-selisih ini nggak usah dipikirin dulu. Ini adalah efek dari penerapan akuntansi, selisih kurs dan macam-macam. Nah, tapi yang paling inti adalah pertama modal dan tambahan modal plus saldo laba ini. Plus saldo laba. Ya. Saldo laba itu berarti laba ataupun rugi yang terbentuk pada periode tahun-tahun belakang. Oke, gitu ya. Atau dikenal dengan retain earning. Retain earning. Earning yang ditahan, pendapatan atau keuntungan yang ditahan. Nah, dalam hal ini bukan hanya keuntungan tentunya, bisa jadi rugi juga. Bisa jadi rugi juga, gitu ya. Nah, biasanya saldo laba ini munculnya ada dua jenis. Pertama, yang sifatnya retain earning, laba atau rugi ditahan, yang merupakan akibat dari tahun-tahun di belakang, dikumpulkan jadi satu, diakumulasikan. Plus satu lagi, laba tahun berjalan, laba tahun ini. Contoh nih, sekarang udah Desember nih. Nanti di 31 Desember akan muncul laporan seperti ini. Maka akan muncul retain earning, berarti retain earning adalah laba atau rugi sejak dari tahun 2022 ke belakang. Ya, berikutnya ada lagi laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan adalah laba untuk tahun 2023 ini. Ya, dia di sini, adanya di sini. Ya, jadi komponen utama dari ekuitas adalah tadi modal plus tambahan modal plus saldo laba. Kalau yang ini selisih transaksi, selisih kurs, kepentingan non kendali ini efek dari penerapan akuntansi. Efek dari penerapan standar akuntansi maka muncul itu. Ya, tapi yang paling utama adalah tadi ekuitas, isinya modal saham, tambahan modal plus saldo laba. Ya. Kita kembali ke sini. Kelihatan nih? Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan ya, tapi kecil ya. Gimana caranya yang gede? Stop. Oh, ini. Oke ya. Ini jadi ini penjelasan tadi ya, yang saya jelasin tadi ke contoh prakteknya ya, di contoh laporan keuangan tadi. Oke. Share capital is the total amount of cash and other asset paid in the corporation by shareholders. Apa tuh share capital? Share capital adalah sesuatu sumber daya, suatu resources
ya, yang disetorkan oleh siapa? Oleh si pemegang saham, si Tony, Anissa dan tadi itu ke perusahaan. Ya, suatu sumber daya yang diserahkan oleh si pemegang saham, Tony, Anissa, Salsabila kepada perusahaan, pada Astra tadi. Bentuknya apa? Bisa bentuknya cash, bisa bentuknya aset. Ya, jadi nggak melulu cash. Bisa jadi si Anissa itu waktu nyetorin modal ke Astranya, nih saya setor modalnya dalam bentuk pabrik di Bekasi, di Kerawang. Kalau saya, nih saya setor modal dalam bentuk duit. Ya, jadi dimungkinkan ya. Gitu ya, jadi dimungkinkan share capital dalam bentuk aset dan cash, gitu ya. Nah, contoh, ini waktu store modal nih. Ya, retain earnings. Nah, retain earnings. Tadi retain earnings ini tadi laba tahun lalu, laba atau rugi ya. Earning di sini terminologinya tidak hanya laba, bisa jadi rugi. Ya, retain earnings ya, yang ditahan. Jadi yang dari tahun lalu. Ya. Maka contoh di sini net income that corporation retain for future use. Net income is recorded the retain earnings by a closing entry. For example, assuming that the net income for Data Robotics in its first years of operation is 1.300.000 the closing entries. Jadi retain earnings ini terbentuk karena terbentuknya closing entry, jurnal penutup. Ya, jurnal penutup. Ya, jurnal penutup dari mana? Dari posisi dari posisi pendapatan dan beban tahun berikutnya. Nah, selisihnya itu nanti masuk return. Iya. Kalau dia selisihnya pendapatan lebih besar, maka berarti laba. Kalau biayanya lebih besar, berarti rugi. Gitu ya. Maka selisihnya tadi itu menjadi retain earning dan begitu closing isi jurnalis, begitu closing entry jurnalis seperti ini. Ya, income summary pada retain earnings, gitu ya. Pada retain earnings. Nah, gimana penyajiannya ini dia? Tadi udah kita sajikan di contohnya PT Alfa tadi. Ya, Alfamart tadi. Penyajiannya di sini. Oke. Oke. Nah, ini contoh T-account. Ya, T-account baik secara proprietorship, kepemilikan maupun corporation. Ya, maupun corporation-nya. Ya, ini owners capitalnya, maka dia di sisi sebelah kredit ya, sebelah kiri. Di corporation juga sama ya, capital di sebelah kiri dan retain earning juga ada di sebelah kiri. Ya, artinya sebagai masuk dalam klasifikasi equity tadi yang di balance secara persamaan akuntansi dia di sebelah kiri. Itu ya. Contoh di sini. At the end of its first years of operation, Doral AG has 750.000 of ordinary shares and net income 122.000. Prepare the closing entries for net income and the equity section of atau at year end. Kita lihat. Income summary sebagai bentuk closing entry untuk membentuk return earning. Atas tadi yang 122 tadi, ya. Ya. Jadi net income ya, net income ini atas first year tadi 122, maka inilah yang menjadi retain earning. Ini yang menjadi retain earning, maka dia muncul dalam jurnal penutup 122 ini, ya. Berikutnya yang 750 ya. At the end of the first years of operation Doral AG of ordinary shares. Jadi pada tahun pertama si Doral AG itu menerima ada setoran modal atau ordinary shares. Ada menerbitkan saham sebesar 750.000. Jadi ada dua kasus di sini. Pertama dia menerbitkan saham 750.000, yang berikutnya dia mencatatkan laba bersih tahun tersebut. Ya, tahun tersebut di tahun pertama. Maka dicatatnya seperti ini. Ya, pencatatan laba untuk tahun yang berjalan itu atau tahun tersebut itu masuk ke dalam income summary jurnal penutup retain earnings, maka
Ya. Berikutnya adalah ya untuk yang share ordinary tadi dianggap sebagai adanya setoran modal. Maka dia masukkan diklasifikasikan ke dalam share capital pada kelompok equity di neraca itu. Kemudian ditambah lagi ada earning tadi, ada retain earning, tambahkan sehingga total ekuitas menjadi 872. Ya, total ekuitas menjadi 872. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Berapa halaman lagi nih ya? Kita masih banyak kayaknya ya. 111. Ya, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Oke, berikutnya. Ya, accounting for ordinary shares. Ya. Issuing par value ordinary shares for cash. Ya, jadi kita menerbitkan shares secara tunai dengan menggunakan par value, ya, par value. Nah, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa par value bisa jadi sama dengan market price, bisa jadi berbeda. Di sini dikatakan par value does not indicate a shares market price. Dia belum tentu bisa mengindikasikan market price-nya. Karena tadi par value kan dibilang dengan nominal value-nya atau book value-nya, mulai nominal value-nya. Bisa jadi harga pasarnya nggak segitu. Nah, itu maksudnya. Terus cash proceed from using par value shares may be equal or to greater than or less than par value. Ya betul. Ya, jadi cash proceed itu maksudnya jumlah uang yang diterima dari penerbitan saham, ya. Belum tentu jumlah cash yang diterima itu sama dengan par value. Contoh tadi kita contohin. Par value satu lembar itu 10.000. Ternyata waktu kita lepas ke pasar, market price-nya tidak 10.000, bisa jadi 12.000. Maka cash proceed-nya tidak 10.000. Cash proceed-nya adalah 12.000. Ya. Itu berarti posisinya greater, lebih tinggi. Atau bisa jadi equal, bisa jadi ternyata market price-nya sama dengan par value-nya, 10.000 per lembar. Atau justru kurang, misalkan 9.000. Ya. Paham ya? Nah, kira-kira kita bawa logikanya. Kalau par value-nya 10.000, market price-nya 12.000, maka apa yang bisa disimpulkan dari menerbitkan saham tersebut? Apa yang bisa disimpulin dari penerbitan saham tersebut? Nggak ada yang bisa bantu? Kira-kira bahasa yang saya sampaikan bisa dipahami nggak ya? Apa teman-teman bingung atau gimana? Bingung apa enggak? Yang dari bahasa yang saya sampaikan tuh bingung apa enggak? Diam berarti bingung, apa diam berarti enggak? Atau bingung mau ngomongnya bingung? Atau udah nggak ada di sini, udah nggak ada di Zoom semuanya? Bingung Pak. Bingung. Bahasanya nggak pernah dengar apa gimana?
Mungkin karena Zoom jadi kurang maksimal aja, Pak. Oh gitu. Putus-putus suaranya. Oke ya, kita lanjut lagi ke sini. Jadi tadi sudah disimpulkan bahwa par value bisa equal, bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari market price-nya dan cash profit-nya tentunya. Maka bisa disimpulin kalau market price-nya lebih tinggi dari par value, maka bisa dibilang harga saham itu bagus. Ya, harga pasar sahamnya bagus. Ya, buat perusahaan bagus, lebih mahal karena dia akan terima uang lebih besar dibanding harga disamain dengan nominal value-nya atau par value. Tapi kalau market price-nya lebih rendah daripada par value, maka bisa dibilang harga tersebut jelek, harga sahamnya, atau perusahaan rugi. Karena apa? Jumlah cash yang dia terima lebih kecil, sementara kewajiban dia pada investor lebih besar. Ya, kan dia bilang satu lembar harganya 10.000, ternyata investor cuma beli 9.000 atau 8.000, dia rugi berarti. Dia cuma terima uang 8.000, sementara kewajiban dia kepada investor yang beli 10.000. Begitu sebaliknya. Kalau harga parnya, harga market price lebih tinggi, harga parnya 10.000 dibeli dengan 15.000, maka dia untung. Dia terima cash profitnya 15.000, sementara dia punya kewajiban 10.000 kepada investor. Gitu ya. Oke, ini contoh transaksinya. Waktu si Hydro itu menerbitkan saham. Ya, Hydro menerbitkan saham 1.000. Ya, 1.000 share, 1.000 lembar, gitu ya, 1.000 lembar, harganya satu lembar $1 atau €1. Ya, harga parnya atau harga nominalnya satu lembar itu €1. Maka untuk penerbitan 1.000 lembar, dia mengakui adanya shares kapitalnya 1.000, cash yang diterima 1.000. Ini artinya apa? Market price sama dengan par value-nya, gitu ya, sama dengan par value-nya. Cash pada share kapital, gitu ya. Berikutnya, contoh lagi. Berikutnya contoh. Hydro menerbitkan 1.000 lembar, harga parnya satu lembar $1. Ya. Kemudian ordinary shares forecast-nya $5 per shares. Ya, $5 per shares. Artinya bisa dikatakan bahwa sebenarnya market price-nya itu satu lembar tidak €1, tapi €5. Jadi ya, €5. Maka dia menerbitkan 1.000 lembar setara dengan €1.000, tapi dia terima uangnya €5.000 dari investor. Ya, dia terimanya €5.000 dari investor. Maka cash-nya masuk 5.000, diakui sebagai share kapitalnya 1.000, selisihnya yang 4.000 dianggap sebagai premium. Ya, share premium. Ya, inilah yang disebut dengan terjadinya keuntungan buat si perusahaan penerbit. Karena apa? Dia nerbitin nominal cuma 1.000, tapi dapat uangnya 5.000. Maka selisihnya dikatakan sebagai premium, share premium. Ya. Nah, ini penyajiannya. Ya, share premium dimasukkan dalam kelompok apa? Kelompok equity di bawah dari share kapitalnya. Ini bisa dikatakan adalah share yang diterbitkan tadi, yang 1.000 tadi. Maka ini share premium adalah selisih lebih antara nominal atau par value dengan cash profit yang diterima. Ya. Oke. Berikutnya contohnya adalah jika assume the instead €1 par value shares, Hydroslide has €5 state value no par shares, and the company issue 5.000 shares at 8 per share forecast. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. Ini contohnya adalah ya, dia menerbitkan satu lembar tuh €1 par value-nya,
ya. Satu lembar satu euro per lembar per value-nya. Tapi stated value-nya adalah 5 euro. Stated value-nya 5 euro. Ya, stated value-nya berarti bisa dikatakan seperti harga pasarnya. Stated value-nya 5 euro gitu ya. And company issue 5.000. Ya, company issue 5.000. Ya, company issue 5.000. Maka share kapitalnya adalah 5 euro dikali dengan 5.000, itulah share kapitalnya. Ya. Sementara cash yang diterima, proceed cash yang diterima 8 lembarnya. Maka 8 dikali 5.000, cashnya terima 40.000. Selisihnya dianggap sebagai premium. Sama seperti tadi. Oke ya. Nah, ini kalau par value-nya sama. Ya, par value dengan stated value atau cash-nya sama, gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya di sini? Materinya berapa banyak ini? Bapak izin tanya, Bapak. Ya silakan. Jadi untuk share capital itu nominalnya bisa diambil dari par value atau harga pasar ya, Pak? Ya. Ingat tadi yang dikatakan, tapi mesti kita pegang bahwa yang dikatakan dengan par value adalah dia book value atau nominal value. Oke. Karena nanti biasanya disebutkan gini bahwa satu lembar itu seharga berapa rupiah atau berapa euro. Misalkan tadi 1, 2 gitu. Itulah dikatakan dengan par value-nya. Tapi stated value-nya bisa berbeda. Stated value atau market value atau tadi cash proceed yang diterima atau ditawarkan bisa berbeda. Gitu ya. Halo, tadi siapa yang nanya? Iya, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, oke. Oke, sekarang issuing ordinary shares, terbitkan saham, tapi yang diterima bukan cash, tapi aset. Ya. For services or non-cash asset. Ya, services bisa jadi dalam bentuk compensation to attorneys or consultant. Jadi gini. Kalau non-cash asset bisa dibayangkan. Tadi Anissa store-nya pabrik, Anissa store-nya gedung gitu ya. Atau Anissa store-nya mesin. Tapi kalau services bisa jadi gini, jasa yang diberikan. Contoh misalnya, saya sebagai konsultan manajemen, atau saya sebagai konsultan manajemen atau konsultan market ya, market research atau apapun gitu ya, konsultan intinya. Atas pekerjaan yang saya lakukan, harusnya kan saya dapat duit dari perusahaan, gitu ya. Nah, dalam hal ini perusahaan nggak mau ngasih duit. Oke deh, kamu saya bayar aja pakai saham nih. Paham ya? Jadi si konsultannya tadi dibayarnya bukan pakai duit, tapi ya pakai saham. Itu yang dimaksud dengan share for services, gitu ya. Maka dalam hal ini cost is either the fair value of the consideration given up or the fair value of the consideration received, whichever is more clearly determined. Ya, artinya sebenarnya kedua-dua ini baik non cash asset ya maupun services harus bisa diukur fair value-nya, nilai wajarnya. Ya, harus bisa diukur nilai wajarnya, gitu ya. Oke, harus bisa diukur nilai wajarnya dan harus bisa ditentukan. Ya, contoh misalnya, Anissa tadi menyerahkan gedung atau pabriknya, maka waktu dia bilang, nih Astra, saya store modal tapi saya kasih gedung pabrik saya atau gedung saya.
Oke, sekarang pertanyaannya, berapa nilai gedungnya? Berapa nilai rupiah gedungnya? Berapa nilai rupiah pabriknya? Terus si konsultan market research-nya bilang, oke, saya udah kerja nih buat kamu, analisa market kamu kayak apa, terus mana bayaran saya? Oke, saya bayar pakai saham. Kalau gitu sekarang jasa yang kamu kerjakan tuh senilai berapa rupiah? Kamu melakukan pekerjaan riset itu berapa rupiah? Setara dengan berapa rupiah? Itu harus sudah ditentukan. Ya, harus clear penentuannya dan harus mencerminkan nilai yang wajar. Mungkin cara menentukan nilai yang wajar kalau misalkan servis, ya tingkat kewajaran kita kasih jasa dia berapa. Contoh misalkan untuk kantor akuntan atau jasa appraisal, berapa sih jasa buat mereka untuk mengaudit perusahaan sebesar kita? Berapa sih konsultan market research kalau menganalisa market perusahaan sebesar kita itu berapa value-nya, berapa nilai jasanya? Itulah dikatakan dengan fair value. Kalau aset yang sifatnya aset, gedung, pabrik, mesin, maka harus bisa diukur berapa nilai gedung tersebut. Bagaimana cara menentukan penentuan nilainya? Biasanya menggunakan independent value, ya, atau disebut dengan appraisal atau jasa penilai, perusahaan jasa penilai atau appraisal. Ya, maka dia akan dapat menentukan nilai wajar dari aset tersebut berdasarkan hasil estimasi dan penilaian dia secara wajar kepada market, kepada kondisi aset dan lingkungan sekitar. Gitu ya. Contoh, ya, attorneys have helped Jordan Company. Ya, konsultan attorney menolong membantu Jordan Company untuk melakukan services. They have built the company. Dia punya tagihan ke perusahaan 5.000 atas jasa yang dikasih. Yaitu agree to concept, they agree to accept 4.000 shares, harganya per lembar 1 euro par value-nya. Gitu ya. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa nilai jasa yang dikasih si attorney kepada Jordan tuh nilainya adalah berapa? 5.000. Ya, nilainya 5.000. Oke. Terus si Jordan bilang, "Nih, attorney saya bayar kamu tidak pakai uang tapi ya, saya kasih saham saya nih. Ya, saya kasih saham, saya terbitin saham. Kamu nanti punya saham di kita di Jordan." Oke. Berapa harga sahamnya? Oh, katanya satu lembarnya par value-nya 1 euro. Dia nerbitin 4.000 lembar. Berarti share capital ordinary-nya itu hanya 4.000. Tapi sebenarnya si Jordan harus bayar kepada si attorney 5.000. Maka selisihnya dikatakan sebagai premium. Sedangkan yang 5.000-nya, kalau tadi kita bicara dengan secara cash, dia sebagai cash proceed. Tapi karena ini dia sebagai apa? Jasa konsultan yang harus dibayar, maka dia masukkan sebagai expense. Sebagai biaya. Ya, sebagai biaya. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah kalau menyerahkan dalam bentuk aset. Ya, kalau menyerahkan dalam bentuk aset, logikanya sama. Logikanya sama kayak tadi. Harga wajar, fair value dari asetnya 80.000. Ya. Harga wajar asetnya 80.000, tanahnya 80.000, tapi si perusahaan menerbitkan sahamnya 50.000. Ya. 50.000, maka selisihnya adalah share premium. Jadi ya, share premium. Ya, itu logikanya. Preferred shareholders, typical preferred shareholder have a priority as to distribution to earning dividend. Oke, the generally oke. Nah, sekarang preferred shareholder. Nah, yang tadi kita diskusikan, yang sifatnya adalah ordinary shares. Jadi saham yang diterbitkan itu ada 2 jenis. Ya, saham yang diterbitkan itu ada 2 jenis. Pertama ada saham biasa atau ordinary. Yang kedua adalah preferred stocks atau preferred share atau prioritas, saham prioritas. Dari namanya udah kita bisa bedakan. Yang satu biasa, satu prioritas. Apa yang menyebabkan dia menjadi prioritas? Ada 2 poin ini. Pertama, distribution of earnings. Ya, atau dalam bentuk pembagian dividen, maka dia menjadi prioritas.
dia harus yang lebih dulu pemegang saham prioritas, dia harus lebih dulu menerima dividen dibanding pemegang saham biasa. Contoh tadi, saya dengan Anissa tadi, kami sama-sama punya saham di Astra. Kalau saya prefer stock, kalau Anissa ordinary stock. Atau preferred share, Anissa ordinary share. Maka begitu Astra mau bagi-bagi dividen, yang pertama kali menerima harus saya. Karena saya pemegang saham prioritas atau preferred. Anissa kapan diberikan? Dia akan diberikan kalau saya sudah diberikan. Dan masih ada sisa yang akan dibagikan, maka Anissa bagian. Gitu ya. Berikutnya adalah assets in event of liquidation. Ya, asset in event of liquidation. Ya, maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah kalau perusahaan ini dilikuidasi, perusahaan ini rugi, bangkrut dan dilikuidasi, maka pemegang saham prioritas menjadi pihak yang paling utama juga untuk menanggung kerugian. Ya, untuk mengcover kerugian. Setelah itu baru NISA. Bisa dipahami ini? Ya, jika perusahaan ini tutup, rugi atau dilikuidasi, maka ya aset perusahaan itu harus dijualin, dia likuidasi semua. Setelah dijual harus dikemanin? Dia serahkan kepada pihak ya, ketiga yang harus kita kembalikan. Contohnya apa? Yang pertama kali adalah pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Yang kedua adalah pihak ketiga kalau kita punya utang. Ya, yang keempat adalah kepada nasabah-nasabah kalau kita punya nasabah. Kalau sudah dijual aset perusahaan ini ternyata nggak cukup, ternyata tidak cukup tuh aset perusahaan, maka akan ditanggung oleh si pemegang saham. Dia harus bisa mengcover. Ya, dia harus bisa mengcover. Maka siapa yang harus mengcover duluan? Pemegang saham prioritas. Gitu ya. Itu. They generally do not have voting rights. Accounting for preference shares at issuance is similar to that of ordinary shares. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Contohnya kalau pada saat penerbitan sama, perlakuan premium bisa jadi terjadi sama. Logika berpikirnya juga sama. Ya, logika berpikirnya juga sama dengan yang tadi, gitu ya. Oke. Tapi di sini dikatakan preference shares may have a par value or no par value. Jadi untuk saham preference bisa jadi dia punya par value atau bisa juga nggak punya par value. Ya. Oke ya. Dengan kondisi kejadian kayak gini berarti tadi bisa dikatakan bahwa cash profit-nya lebih besar daripada share kapitalnya, daripada par value-nya. Gitu ya. Maka muncullah premium. Dari tadi kita bicara premium terus, padahal sebenarnya dalam prakteknya nanti bisa dimungkinkan terjadinya tidak premium. Artinya cash profit-nya lebih rendah tadi, market price-nya lebih rendah, maka itulah dikatakan terjadi diskonto. Ya, share discount. Berarti posisinya di sebelah debit. Ya, share discount. Contohnya nih, misalkan cash profit-nya tidak 120, tapi 90. Padahal share capital-nya 100. Maka selisih 10-nya sebagai share discounted. Ya, share discounted. Kalau dengan share premium ini share discounted. Gitu ya. Di sisi sebelah debit. Oke, ini contoh ya. Contoh-contoh tadi sudah kita bahas case by case. Ini contoh banyak ini. Contoh beberapa case sudah kita bahas tadi, baik yang cash profit maupun yang dengan jasa dengan jasa maka masuk expense gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sampai sini?
Ada yang mau tanya nggak? Cukup ya? Nggak ada yang mau tanya apa kita cukupkan aja? Bagaimana? Oke, berikutnya ya tadi sudah ada ordinary shares, ada preference shares. Ya, ada yang bilang, ada yang menyebut stok ya. Shares itu ada yang menyebut juga stok. Ya, ordinary stock, preferred stock sama dengan shares, ya. Sekarang ada satu lagi dikenal dengan treasury shares atau treasury stocks. Ya. Apa itu treasury shares atau treasury stocks? Katanya are a corporation own shares that it has reacquired from shareholders but not retired. Jadi sederhananya kayak gini. Kalau perusahaan sudah menerbitkan saham dan sudah dibeli oleh investor, berarti berarti sahamnya sudah beredar nih. Sudah dimiliki oleh Anissa, Winda, saya, Salwa, dan seterusnya. Sudah beredar nih. Baik yang ordinary, yang biasa maupun yang prioritas. Oke. Nah, ternyata suatu ketika perusahaan beli lagi tuh, ditarik lagi. Atau bahasa sederhananya di buyback lagi. Ya, dibeli balik. Itulah saham yang di buyback atau dibeli kembali oleh perusahaan, itulah yang dinamakan dengan treasury stocks atau treasury shares. Ya, jadi saham yang udah dilepas ke pasar, ke investor, terus dibeli lagi, di buyback, dibeli lagi oleh perusahaan. Itulah yang dinamakan dengan treasury shares atau treasury stock. Itu bisa dipahami ya? Iya. Ya, itulah. Itu treasury stock atau treasury shares. Sekarang apa konsiderannya? Apa alasannya kenapa perusahaan melakukan treasury stocks? Ya. Apa alasannya kenapa dia melakukan treasury stocks? Agar tidak diakuisisi. Gimana alasannya apa tadi? Aduh. Nah, ini ada 4 alasan nih. Ya, kenapa alasannya? Pertimbangan dia untuk menarik kembali sahamnya. Pertama, to reissue the shares to officers and employees under bonus and share compensation plans. Ya, apa nih kira-kira maksudnya apa nih? Mungkin meningkatkan laba per saham, Pak. Yang pertama dulu nih, alasan pertama apa maksudnya kira-kira? To reissue the shares to officers and employees under bonus and share compensation plans. Apa kira-kira maksudnya? Apa maksudnya? Ayo dong, aktif dong. Kira-kira salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Menerbitkan kembali saham, Pak. Iya. Untuk apa, Mbak? Kenapa dia? Itu. Coba terjemahkan aja, jangan di bahasa Inggris, terjemahkan aja. Salah nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya ini kira-kira? Karena dia punya program sendiri untuk memberikan bonus dan kompensasi saham, Pak. Ya, jadi kenapa dia melakukan buyback tadi, melakukan treasury stock tadi? Karena alasannya apa? Nanti dia pengen pakai buat ngasih bonus karyawannya. Bonusnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dikasih saham. Paham ya? Kan ada karyawan nih.
mulai dari direksi, komisaris, sampai kepada karyawan yang paling bawah, mau bagi-bagi bonus nih. Tapi perusahaan bilang, RUPS-nya bilang, udah bagi bonus sana, tapi jangan dikasih uang cash. Kalau uang cash kita butuh, kita perlu. Oke, kita kasih bentuknya saham aja. Pak, tapi saham kita udah terlalu banyak, Pak, udah terbit terlalu banyak, kata manajemen kepada pemegang saham. Ya udah, buyback aja tuh dari yang udah beredar, udah beredar di buyback aja. Nah, itulah keputusan dia melakukan treasury stocks. Tujuan apa? Buyback dari investor, dia keep, tapi nanti intensinya untuk apa? Buat bagi-bagi bonus ke karyawannya, gitu, dalam bentuk saham, ya. Yang kedua, to signal to the securities market that the shares are underpriced in the hope of enhancing its market price. Apa kira-kira maksudnya ini? Itu untuk memberikan sinyal, Pak, kalau harga saham tuh lagi turun, dengan begitu pihak manajemen itu bisa meningkatkan nilai pasar. Iya, betul. Ya, betul. Jadi, kondisinya sekarang marketnya lagi nggak bagus, gitu ya. Khususnya buat perusahaan dia lagi nggak bagus. Ya, nggak bagus. Nah, pada kondisi yang tidak bagus, maka dia tarik lagi sahamnya tuh. Berarti harganya lagi murah tuh. Dia tarik dengan harapan nanti ada harga bergerak, ada bergerak lagi naik, maka dia lepas lagi, akan membentuk market price yang baru. Ya. To have additional shares available for use in the acquisition of other companies. Apa? Buat cadangannya gitu nggak sih Pak, buat nanti mengakuisisi kembali? Iya, ya bisa juga gitu maksudnya. Jadi dia bikin available shares untuk digunakan untuk apa? Untuk akuisisi perusahaan lain. Ya, untuk akuisisi perusahaan lain. Oke. Logikanya gimana? Logika berpikirnya gimana? Contohnya gimana? Contoh. Bisa ada yang ngasih ilustrasi nggak? Ini yang kayak gini-gini lebih penting buat anak-anak pendidikan ekonomi dibanding mencatat jurnal debit kredit, karena itu bukan core-nya kalian. Core-nya kalian lebih pada menganalisa yang kayak gini-gini. Kalau debit kredit itu biar teman-teman di akuntansi. Dia harus kuat di sana. Tapi kalau teman-teman lebih pada menganalisa yang kayak gini-gini. Teman-teman di ekonomi. Kira-kira apa nih? Contoh, bisa nggak kasih contoh case yang poin 3? Bisa nggak? Kayaknya kalau saya ngajar terusan di UNJ seru juga kali ya. Ada bisa yang kasih gambaran contoh kasus? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Jangan takut salah. Yuk, Devita. Gimana, Dev? Nurdian Utami. Gimana Nurdian Utami? Yuk, dari 106. Dari 106 orang. Pak, ini contoh kasusnya atau gambaran secara umumnya? Ya, lanjut. Gimana? Saya bantu jawab untuk gambaran secara umumnya ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Sip, yuk. Misalnya itu kayak ada satu perusahaan pengen akuisisi perusahaan lain. Dia pengen akuisisinya itu dengan membeli saham gitu. Tapi sahamnya itu dia kurang. Jadi dia beli lagi saham yang udah pernah dia jual di pasar untuk bayar akuisisi perusahaan lain. Oke. Ya. Tidak salah tapi masih kurang tepat. Ya, terlalu muter-muter. Simpelnya kayak gini. Ada
PT Abadi sama PT Lesu. Oke. PT Abadi sudah punya saham yang beredar banyak. Baik yang ordinary maupun yang preferred. Oke. Terus dia tahu PT Lesu ini kayaknya bakalan bangkrut nih. Tahu nggak mau beroperasional nih. Kita bisa akuisisi itu kata si PT Abadi. PT Lesu kita akuisisi. Oke. Begitu mau diakuisisi, dia pengen ambil action itu, corporate action itu, maka PT Abadi dia buyback sahamnya yang udah beredar. Dia beli lagi menjadi treasury stock kan? Oke, dia buyback dari market menjadi treasury stock. Nah, waktu dia mau akuisisi PT Lesu, PT Lesu nih, perusahaan kamu saya beli ya. Oke. Harusnya PT Abadi kan ngasih duit tuh kepada PT Lesu. Nah, ini dia enggak strateginya. Nih, perusahaanmu saya beli, saya akuisisi, ini saya kasih saham saya ke kamu. Kamu jadi punya saham di perusahaan saya. Begitu. Jadi kurang lebih skemanya kayak gitu. Strukturnya kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, berikutnya to reduce the number of shares outstanding and thereby increase earning per shares. Apa maksudnya? Mengurangi jumlah saham beredar sehingga meningkatkan laba per saham. Yes. Jadi sahamnya itu dibuat langka gitu, Pak. Iya. Sehingga harga sahamnya naik. Iya, betul. Jadi jumlah outstanding saham yang beredarnya dia turunin. Misalkan dari 1 juta lembar karena dia buyback dalam bentuk treasury nantinya turun dari 1 juta menjadi tinggal 8 juta. Dengan menjadi 8 juta, maka earning per shares-nya, laba per sahamnya per lembarnya bisa increase, bisa naik. Gitu ya. Efeknya ke mana tadi? Efeknya ke apa nanti bisa efeknya? Efeknya kepada dividend paid rasio. Ya, rasio pembayaran dividen. Jadi asumsinya nanti dividennya bisa naik. Dan dividennya karena earning per share-nya kan jadi naik. Gitu ya. Tadi sampai mana ya? Oh. Purchase of treasury shares. Company generally use the cost method, debit treasury shares to price paid to required shares, treasury shares is contra equity account. Oke, ini membeli treasury shares, pembelian, company general use the cost method. Jadi waktu dia melakukan pembelian treasury shares-nya, treasury stocks-nya, metode yang dipakai cost method. Ya, kemudian mendebit treasury shares untuk harga dari menarik kembali sahamnya, gitu ya. Treasury shares is a contra equity account. Ya, acquisition treasury shares reduce equity. Oke, lebih enak lihat penyajian. Nah, ini dia. Ini adalah shares capital, ya. Kemudian dia mau melakukan treasury stock, ya. Mid acquire 4.000 shares of its stock 80 per shares. Nah, sekarang bagaimana dia mencatatnya? Ini dia. Ya. Waktu dia melakukan buyback, ya waktu dia melakukan treasury stock total shares, maka senilai berapa? 80 dikali 4.000, ya. 80 kali 4.000 ini itu dia keluarkan cash-nya, dia bayar kepada investor, kepada si pemilik pemegang saham yang beredar. Uangnya diserahkan ke mereka, maka terus sahamnya diambil. Ya, sahamnya diambil oleh si perusahaan, maka menjadi treasury stock ini. Menjadi treasury shares. Maka jurnalnya debitnya treasury shares, kreditnya adalah cash. Makanya tadi di sini dikatakan dia sebagai apa? Reduce equity. Acquisition of treasury shares sebagai mereduce equity, mengurangi equity. Ya. Kita lihat di sini penyajiannya. Nah, ini. Penyajiannya adalah di laporan equity-nya ada shares capital yang sudah beredar, ternyata dia buyback. Dia lakukan treasury stock 4.000, maka 4.000 setara dengan 320 sebagai faktor pengurang dari equity-nya. Ya, sebagai faktor pengurang dari equity-nya. Karena tadi jurnal dia sebelah debat kan.
Tapi sebenarnya shares itu ada di sebelah kiri di normal balance. Maka begitu dia sebelah debit sebagai faktor pengulang atau kontra account-nya dari equity. Gitu ya. Oke. Ini case kalau tadi ada kasus premium tadi ya. Ya, logika berpikirnya sama seperti tadi yang di ordinary shares tadi atau preferred stock tadi. Kurang lebih logika berpikirnya sama, ya. Sama ya, ada premium. Contoh, ya, Meet LGD sales for 100 Hong Kong dollar per shares, 1000 out of the 4000 treasury shares. Nah, sorry. Sekarang tadinya gini, kalau tadi waktu di awal tadi dia beli, dia buyback. Ya, dia buyback tuh sahamnya menjadi treasury shares. Nah, sekarang yang sudah dia punya treasury shares-nya, dia jual lagi. Dia jual lagi. Tadi kan di awal di definisinya treasury shares adalah dia melakukan buyback tadi bukan untuk retire, bukan untuk berhenti, memberhentikan atau mengoffset dari shares-nya, tidak. Dia hanya dibeli sesaat tapi nanti akan ada action berikutnya. Gitu ya. Tadi contoh bentuknya apa? Action berikutnya buat ngasih bonus ke karyawan, buat akuisisi perusahaan lain gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah dia jual lagi nih. Contoh di sini dia lepas lagi treasury stock-nya. Nah, ini. Treasury stock-nya dia lepas lagi gitu ya. Dia lepas lagi. Ya, maka dia lepasnya berapa? Dia lepasnya 100 per lembar saham. Ya, 100 per lembar saham dari 1000 lembar. Ya. Maka dia terima uangnya 100.000, kemudian treasury shares-nya itu ya, treasury shares-nya itu 80.000 dari 80 kepada 100 karena previously sebelumnya dia membeli saham itu 80. Ya, ini harga pokok sahamnya nih 80. Maka sebelumnya berarti sudah terjadi waktu dia beli treasury shares debitnya 80, treasury shares kreditnya adalah cash. Nah, ini dia jual lagi. Dia beli 80, dia jual 100. Oke, maka selisihnya adalah share premium treasury. Ya, premium dari treasury shares. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kalau sell of treasury shares below cost entry. Kalau tadi above cost entry, yang ini menjual treasury shares tapi di atas harga pokoknya. Kalau yang sekarang below, ya sekarang ini below. Yang below ya, contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Meet Ltd sells its remaining 2.200 shares at Hong Kong dollar 70 per shares and makes the following entry. Ya. Jadi dia terima cash pada saat dia menjual, treasury stocknya dijual lagi harganya 70 dari 2.200 lembar. Oke. Kemudian share premium treasury-nya berarti dari kasus sebelumnya kali ini. Nah, ini dia. Dia ada balance-nya ya. Balance dari treasury-nya itu 12, premium treasury 12. Oke ya. Nah, share premium treasury-nya 12. Ya, 12. Sehingga selisihnya treasury shares-nya itu 176. 176 itu dari mana nih? Kita lihat 176
Oke, jadi lihat gini. Perhatikan teman-teman dari kondisi ini membentuk ini sebenarnya adalah GL-nya. GL-nya dia yang membentuk saldonya dia. Ya, treasury shares-nya itu saldo akhirnya 176. Ya, treasury shares-nya saldo akhirnya 176 dan premium treasury shares-nya itu 12. Ya. Begitu stok yang tersedia ini dia pengen jual semua, tapi ternyata katanya below cost. Jadi waktu dia ngelepas harganya jual di harga bawah bawah harga pokoknya dia waktu dia beli. Maka ya dia cuma ngejual berapa? Perhatikan di sini teman-teman. Balance dari treasury stoknya itu 176 ribu nilai uangnya, tetapi dia cuma jual berapa? Di 154 nih. Cuma di 154, 70 dikali 2.200. Bisa dipastikan punya 176 dijual 154, berarti rugi ya. Berarti rugi dia. Cuma kerugiannya diambil dari mana? Ingat, di GL-nya dia atas pembelian treasury stocknya dia punya saldo premium ya sebesar 12.000. Maka saldo premiumnya itu harus dia reverse untuk mengcover kerugian tadi karena below cost tadi. Berikutnya dia jurnal treasury shares-nya yang tadinya didebat, dia balik sebelah kredit sebesar berapa? Sebesar saldonya. Dia buang semua, dia jual semua. 176. Ternyata masih nggak balance, masih kurang. Nah, selisih kurangnya ini harus gimana? Harus ngambil dari retained earning. Seandainya share premiumnya ini sudah mampu mengcover kerugian karena below cost-nya ini, maka nggak perlu ambil dari retained earning. Contoh misalnya treasury shares-nya tadi hanya 166. Oke, hanya 166. Begitu dijual di harga 154, maka kerugian dari 154 ke 166 hanya 12, itulah yang di-cover oleh share premium. Gitu ya. Ini terjadi kenapa? Ternyata cash proceed-nya itu waktu dia jual hanya 154. Sementara harga stoknya harga pokoknya treasury shares 176. Terus share premiumnya nggak mampu mengcover kerugiannya, maka harus ditambah di-cover oleh retained earnings. Gitu ya. Oke, kita sampai jam berapa ini ya? Udah hampir 2 jam ya? Sudah, Pak. Oke. Berikutnya, teman-teman, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya. Yang tadi yang akuisisi itu, Pak. Kan tadi katanya mengakuisisi perusahaannya itu bukan kita beli sahamnya, tapi si perusahaan yang mau diakuisisi yang kasih sahamnya kita itu, benar gak sih Pak tadi? Oh, treasury stock untuk akuisisi perusahaan gitu ya. Jadi tadi si PT Lesu tadi pengen tutup. Iya, itu. PT Lesu pengen tutup, terus PT Abadi, udah nih perusahaan kamu PT Lesu saya beli deh, saya akuisisi deh. Tapi PT Abadi bayarnya bukan pakai cash. PT Abadi bayarnya bukan pakai uang tunai. Nih saya kasih nih Lesu nih. PT Lesu saya kasih saham saya nih, saham PT Abadi untuk mengganti nilai perusahaan kamu. Berarti perusahaan PT Lesu buat PT Abadi, pemilik PT Lesu menerima saham atas nama PT Abadi. Sehingga PT Lesu menjadi pemilik atau pemegang saham PT Abadi gitu. Tapi Pak, bukannya kalau misalkan kita mau akuisisi perusahaan orang nih, justru kita nggak sih yang dapat sahamnya dari situ? Gimana ya?
Kalau kita mau akuisisi perusahaan orang, Kan bukannya kita yang harusnya dapat bagian dari si perusahaan itu, Pak. kan gini, kalau kita mau akuisisi berarti kita yang beli kan? Iya, Kita beli apa jual? beli. Beli. Kalau kita beli, kita harus bayar pakai apa? Pakai berupa uang, cash. Berupa uang. Sementara kita bilang, saya nggak mau bayar pakai uang nih ke pemiliknya. Saya bayar pakai saham saya. Kamu mau nggak? Kayak gitu. Jadi dia kasih aset-asetnya dia. PT Lesu kasih semua asetnya, gedungnya, mesinnya, kendaraannya, kasih ke kita semua, termasuk legalitas PT Lesunya kasih ke kita. Oke. Nanti kita kasih ke dia, harusnya kita kasih duit, tapi enggak nih. Kamu saya kasih saham. Jadi kamu punya saham di saya. Oh gitu, ya ngerti Pak. Ya. Oke. Oke, berikutnya adalah menjelaskan tentang dividen. Ya, dividen dan share split. Ya. Dividen bisa dibagikan dalam bentuk dua jenis. Bisa dividen tunai, cash dividend, atau share dividend. Ya, atau dividen saham. Dan share split. Ya, saham yang dipecah, di split gitu ya. Oke, kita sepakati sama sampai jam berapa nih? Udah capek apa udah ngebul kepalanya? Halo? 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 Apa tidur ya? 107 tidur nih. Tadi ada suaranya satu sahabat. Oke. Oke, kita mau sampai di sini saja, mau kita terus ya? Apa cukup sampai di sini? Nanti berarti pembahasan ujian cukup sampai tadi, sampai treasury stock. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Cukup, Pak. Udah panas ya kepalanya ya? Nah, lumayan, Pak. Lumayan ya, oke. Lumayan. Ya, oke. Berarti kita sepakati pembahasan organization dan equity sampai treasury stock. Nanti saya sampaikan ke Bu Susi kalau ujian berarti tidak masuk kepada cash dividend, share dividend, dan share split. Cukup sampai treasury stock ya. Oke. Baik. Udah capek kali, udah nggak usah disimpulin lagi ya. Udah cukup lah ya. Ya, saya berharap yang disampaikan tadi bermanfaat. Paling tidak ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, nggak apa-apa. Saya cuma berharap sampai di situ aja. Yang saya takutkan masuk kanan, keluar kanan. Kalau masuk kanan, keluar kiri, mudah-mudahan masih ada yang nyangkut di tengah-tengah. 5%, 10%, syukur-syukur 90%. Tapi kalau masuk kanan keluar kanan berarti mental tuh nggak ada yang masuk. Ya, oke, baik. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat. Semoga ujiannya bisa semua dan lulus semua. Oke, saya mohon maaf kalau selama sharing ini ada yang kurang pas. Ya, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, baik. Ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita tutup. Pak izin mau nanya Ya. buat mekanisme UAS nanti sistemnya by chat ke Bu Susi aja ya Pak? Iya. Kalau buat mekanisme ujian nanti sama Bu Susi. Saya pemain cadangan soalnya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nanti semoga saya bisa jadi pemain inti di UNJ. Doain aja. Amin Pak. Ya, oke ya, baik. Nanti mekanisme ujiannya sama Bu Susi ya. Baik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.